Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin hamidum majid. Alhamdulillah, pada weekend kali ini kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa melaksanakan ibadah puasa, masih juga bisa menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama tentang parenting, yang insya Allah materi sore ini akan bagus banget. Ini akan dipandu oleh seorang yang luar biasa apa biasa di luar. saya salah sebut tadi, sebenarnya nggak luar biasa ya, soalnya waktu sekolahnya beliau bukan sekolah di sekolah luar biasa ya, tapi sekolah biasa aja. Baik, materi ini pasti sangat bagus banget buat Bapak Ibu semua, buat tuan-puan, yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Suhendar. Ini seorang praktisi Stephen, yaitu analisa sidik jari untuk mengenal karakter seseorang. Nah, ini berlaku untuk anak-anak kecil juga ya. Mau anak kecil, mau orang tua, mau anak bayi juga, selama jarinya udah punya jari, berarti bisa ya? Bisa. Ya. Dan ini adalah hari Sabtu terakhir di bulan puasa ini. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi sebuah keberkahan. Besok kita masih ada sesi terakhir untuk sharing parenting Ramadan. Juga nggak kalah menarik ya dari hari ini. Tapi yang pasti kalau hari ini nggak disimak betul-betul, ini rugi banget. Betul nggak? Betul. Karena ini kalau ikut pelatihan di luar lumayan bayarnya ini. Bisa, kalau seminar-seminarnya bisa 3,5 sampai 500.000 kayaknya, atau mungkin lebih kali ya. Tapi ini mudah-mudahan menjadi sebuah jariah dari Ustadz Suhendar, sedekah ilmu buat kita semua. Insya Allah di bulan Ramadan ini sangat berkah ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, insya Allah. Baik, amin. Tanpa menunggu lama, karena Ustadz Suhendar sudah siap dari kemarin ya. Langsung saja saya berikan kepada beliau. Ila Ustaz Suhendar, tafadhal. Alaikum maskur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Merdu sekali Ustaz, merdu. Ya, nanti kalau misalnya kurang jelas nanti tolong di chat ya, biar nanti komunikasinya lancar. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Farid yang sudah memfasilitasi kami ya di FUN Motivator School untuk sharing materi, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang Stephen parenting. Mudah-mudahan juga Coach Farid selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih pada semua hadirin yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Kalau ibu-ibu mungkin menyiapkan untuk buka puasa ya, untuk menyiapkan nanti Lebaran, ini udah pasti sibuk banget. Tapi alhamdulillah sudah beberapa yang sudah hadir di seminar kali ini, meskipun via Zoom, kita harus tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu, Stephen parenting ini sebetulnya tidak cukup diberikan 1 jam 2 jam ya. Biasanya kami kasih pelatihannya seharian. Seharian ini, dan Stephen parenting ini biasanya yang ikut ini yang sudah memiliki basic tentang Stephen. Tapi meskipun begitu, mudah-mudahan nanti ya saya sambil pelan-pelan nanti mengenalkan istilah-istilah dalam Stephen. Bapak Ibu bisa mengikuti seminar ini dengan baik. Oke. Nah, sebelum kita ikut seminar Stephen ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk senam otak.
biar nanti konsentrasinya terjaga, kemudian nanti bisa fokus dalam materinya. Kita akan senam otak dulu Bapak Ibu ya, siap ya? Oke, ini dia senam otak yang pertama. Nah ini dia hanya 5% orang di seluruh dunia yang bisa melakukan ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Oke ya. Silahkan dibuka layarnya mungkin biar kelihatan. Oke, kita senam otak bareng-bareng ya. Senam otak yang pertama, oke, tangan kanan seperti ini. Ya, bulat-bulat seperti ini ya. Oke, tangan kirinya seperti ini. Sudah? Oke, kita akan main senam otak yang pertama. Oke, nah, cara mainnya gampang banget ya. Hanya perlu pembiasaan aja, nanti Bapak Ibu juga akan terbiasa. Oke, kita mulai. Oke, kita lihat. Oke, ini. Oke. 1, 2, 1. Susah ya kalau belum terbiasa, susah ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bisa ya? Kita akan tambah cepat nih senamnya nih. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Ini gampang sebetulnya, cuman perlu pembiasaan aja. Oke, yang kedua ada senam otak yang kedua nih. Oke, ini dia ya. Silakan tangan kanannya seperti ini, jempol seperti ini. Ya, tangan kirinya seperti ini ya. Sudah? Oke. Cara mainnya gampang banget, kita tinggal diganti aja. Ini. Oke, ini. Ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, bagus sekali ya. Oke, satu lagi yang terakhir. Oke, ini main tembak-tembakan ya. Jarinya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, cara mainnya gampang banget, tinggal diganti aja gini. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tambah kenceng ya, tambah cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, itulah Bapak Ibu senam otak. Ya, kalau kita biasakan, insya Allah otak kita tambah encer ya. Amin. Oke, untuk selanjutnya saya akan sesi perkenalan terlebih dahulu. Ini adalah nama lengkap saya. Nama saya Suhendar ya. Ini nama saya memang nggak ada panjangannya, Suhendar aja. Ya, hanya Suhendar. Biasa saya tambahin jadi winner gitu. Jadi yang tampil di layar Bapak Ibu, nama saya Suhendar Winner. Padahal nama saya hanya Suhendar aja. Winnernya sebagai pelengkap ya. Saya berasal dari Bogor, asli memang lahir dari Bogor. Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 1 anak dan mau jalan 2. Istri saya sedang hamil ya 4 bulan. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat dan persalinannya nanti lancar. Oke, kemudian sehari-hari saya mengabdi di salah satu pondok di Bogor juga di Kampung Baru di sini namanya Pesantren Al-Quran Darussofa. Jadi Stephen ini tidak hanya sebagai teori, tapi saya coba pelan-pelan praktekkan yang ada di lingkungan saya di pesantren ini di Pesantren Al-Quran Darussofa. Jadi nanti insya Allah sharing-sharing nanti ada sambil pengalamannya begitu ya. Jadi pendidikan formal saya, kemudian memang sejak 2 tahun terakhir ini saya banyak mengikuti pelatihan. Ya, ini di antara pelatihan-pelatihan yang saya ikuti adalah Stephen ini, Stephen parenting ini dari mulai basicnya sampai ke tematiknya. Memang kalau Stephen itu harus ada basicnya itu basic 1, basic 2, kemudian setelah itu nanti ada lisensinya. Lisensi ini misalnya lisensi menjadi promotor Stephen, ada juga nanti lisensi menjadi trainer, dan juga nanti kalau sudah punya basicnya, Bapak Ibu berhak untuk mengikuti tematik, kajian tematik. Tapi untuk kali ini saya share kepada Bapak Ibu semuanya, meskipun barangkali
ada yang belum punya basic, tapi saya coba pelan-pelan nanti sambil belajar apa itu Stephen dan juga nanti bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam parenting ini. Oke, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berkenalan terlebih dahulu ya. Karena saya yakin ini wajah-wajah masih baru-baru nih. Begitu ya. Dari siapa dulu nih? Ya cukup namanya, kemudian asalnya dari mana, terus alasannya mengikuti program ini untuk apa. Dari Ustadz Ismu dulu nih. Yang dari awal udah semangat banget ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Suhenda. Perkenalkan, nama saya Ismu Kaca atau disebut Pak Ismu. Saya ngajar di SMP IPIM Bahasa Jawa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ismu ya. Pak Rifki nih, silakan Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki dari Bogor. Kegiatan sehari-hari bekerja di Jakarta. Bogor mana Pak? Bojonggede. Bojonggede ya? Bojonggede. Saya di Kampung Baru Pak nih. Citayam. Oh. Wah, dekat itu. Iya. Nih saya di Kampung Kelapa, Coach. Oh iya. Raga Jaya, kita di Raga Jaya nih tinggalnya. Iya. Berdekatan juga ya. Alhamdulillah nih, kapan-kapan kita bisa ketemu nih Pak. Insya Allah Coach. Saya masih muda Coach. Oh, masih muda. Iya. Belum ekstrim belum? Belum. Masih belum belajar. Ya? Masih belajar. Ini cocok banget Stephen itu. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk pernikahan juga cocok banget. Jadi saya pengalaman, istri saya sudah tes Stephen, saya juga sudah. Jadi dengan cepat saya bisa mengenal karakteristik saya gitu. Sebelum saya menikah, saya sudah tahu nih istri saya sudah tes Stephen. Oh, istri saya itu udah pasti kayak gini. Ternyata setelah saya menikah juga sama gitu ya. Apa yang saya tahu dari Stephen, kemudian prakteknya dalam rumah tangga itu nggak jauh beda. Ini bisa juga nanti buat referensi ya Pak Rifki ya. Siap Coach, makasih banyak nih. Berarti pas banget ya materi hari ini. Iya. Mbak Zakia hadir. Mbak Zakia hadir Coach. Alhamdulillah, ini kita sudah kenalan ya Mbak Zakia. Iya, kita udah kenal ya di APN. Iya. Luar biasa sekali. Iya, Bu kita juga sudah. Kemudian Bu Istian dari mana nih Bu Istian? Saya dari Sangatta Pak, Jamba ya. Oh ini Bapak ini ya. mohon maaf. Ya. Dari Kaltim. Dari Kaltim ya. ID-mu ya Bang. Pesertanya jauh-jauh nih. Ini ada guru saya juga nih, Coach Anto Pratikno. Selamat datang Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi nervous nih, Coach Anto nih. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, salam hormat dari saya. Saya Anto Pratikno, sahabat daripada Ustaz Suhendar. Selama ini saya berprofesi sebagai bisnis di bidang telekomunikasi dan juga berbagi di dalam ilmu bisnis melalui coaching. Jadi selama ini memang saya sering berdiskusi dengan Ustaz Suhendar untuk penerapan Stephen dan juga coaching di dunia pendidikan. Sementara itu dulu Ustaz Suhendar, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Coach, alhamdulillah. Ini beliau adalah guru saya, mentor saya juga yang selalu memberikan bimbingan kepada saya ya. Alhamdulillah, terima kasih Coach. 837594756. Pas. Kemudian siapa lagi yang belum ya? Ini banyak banget alhamdulillah. Baik, siapa yang belum silahkan Bu Widya Amata nih, belum nih. Ya, maaf. Selamat sore
Coach. Ya, selamat sore, alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Sehat? Yang semanjungnya bilang. Alhamdulillah sehat. Baru nyampe di Solo nih, Coach. Oh, di Solo ya? Baru nyampe di Solo nih dari perjalanan. Nah, di Solo, Oke. Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah, ini dari seluruh penjuru Indonesia hadir ya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya alhamdulillah nih teman-teman saya semua nih, Bu Vita, kemudian Bu Jubaidah, kemudian Coach Maharaja, Bu Endah, Indrianisi alhamdulillah sudah hadir ya. Baik, saya rasa tidak perlu perkenalan, kita sudah kenal ya. Baik, kita akan lanjutkan materinya Bapak Ibu. Ini adalah kuadran parenting. Dalam keseharian tentunya kita sudah tidak asing lagi sebetulnya materi parenting ini ya. Sejak manusia ada, tentunya parenting itu sudah ada. Jadi dari dari zaman ke zaman bisa kita saksikan, baik itu melalui kitab suci, melalui pengalaman-pengalaman orang tentang parenting ini. Sehingga bisa kita kelompokkan dari banyaknya pengalaman-pengalaman orang itu dalam kuadran parenting ini. Jadi ada tipe orang tua yang permisif, ya permisif ini tipe orang tua yang membiarkan anaknya. Jadi istilahnya ngebebasin banget gitu ya. Ada juga kan tipe orang tua seperti itu, jadi bebas anaknya mau ngapain kek, anaknya mau sekolah di mana kek, anaknya mau ngedalamin ilmu apa kek ya terserah gitu. Ya ada juga kadang-kadang anaknya yang sampai kebablasan masuk ke dalam pergaulan bebas ya, tapi orang tuanya nggak peduli. Ini banyak juga kita saksikan orang tua yang model seperti ini. Dan ini bahaya juga kalau model orang tua yang seperti ini akhirnya anaknya jadi nggak terkontrol gitu ya, kurang terkontrol karena terlalu memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan apa saja yang dia mau. Kemudian yang kedua adalah tipe orang tua yang otoritatif. Ini tipe orang tua yang demokratis ya. Bisa dengan kata lain ya demokratis lah orang tuanya, akhirnya memberikan pilihan tapi juga membimbing pilihannya menuju kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar gitu ya. Ini bagus juga tipe orang tua yang model seperti ini. Ya tidak memaksakan tetapi juga tidak memberikan kebebasan 100% kepada anak. Jadi istilahnya diajak diskusi lah, apa sih maunya anak gitu. Mau kuliahnya di mana, diajak diskusi, diarahkan potensi-potensi yang dia miliki. Nah, tujuan Stephen itu seperti itu ya. Kita memaksimalkan apa sih sebetulnya potensi anak-anak kita gitu. Sehingga nanti akan menjadi masterpiece dalam bidangnya. Sehingga akan menjadi maksimal ketika dia memaksimalkan potensi-potensi genetik yang dia miliki. Nah, ini tipe orang tua yang otoritatif. Kemudian ada juga orang tua yang acuh. Ini lebih parah dari permisif ya. Yang acuh ini ya tipe orang tua yang sabodo amat lah. Kalau bahasa Indonesia mah ya anak mau ngapain kek, anak mau pulang malam kek gitu ya. Nggak ngurusin deh gimana lo gitu ya. Nah ini orang tua yang tipe orang tua yang bahaya sekali kalau orang tua yang acuh kepada anaknya itu. Nah ini orang tua yang otoriter ini. Banyak orang tua yang otoriter. Misalnya anaknya sukanya di bidang seni gitu ya. Tetapi karena latar belakang atau background orang tuanya dari kedokteran misalnya, akhirnya anaknya harus jadi dokter juga. Nah, ini namanya otoriter. Ya, di sisi lain bagus juga sih sebetulnya. Menjadi dokter itu kan bagus juga. Tetapi ketika dia tidak sesuai dengan minatnya, dengan potensi yang dia miliki, maka suatu saat nanti anak ini akan berontak. Tidak nyaman. Bisa saja dia mengikuti misalnya keinginan orang tuanya untuk menjadi dokter. Ya, ketika dia kuliah di kedokteran misalnya, malah dia cari-cari yang lain. Ya, akibat dia tidak menyukai pilihan daripada orang tuanya. Ini tipe-tipe orang tua ya, ada yang permisif, otoritatif, acuh, dan otoriter. Ini banyak kita saksikan tipe-tipe orang tua ini di sekeliling kita.
Oleh karena itu, maka di sini kita akan menggunakan pendekatan-pendekatan ya. Ya, yang saya share di sini ada pendekatan mengalir, terdesain, kemudian pendekatan intervensi, kemudian yang terakhir ada pendekatan pembiaran. Nah, ini pendekatan mengalir dan versus terdesain ya. Kalau mengalir itu ya membiarkan anaknya tanpa perencanaan, ngalir aja. Ya nggak punya visi gitu dalam keluarga. Padahal seharusnya yang menjadi parent leader itu dia punya visi ke depannya, baik untuk keluarganya maupun untuk anak-anaknya nanti. Ya makanya Bang Rifki mulai sekarang nih mulai didesain ya. Jadi nanti kalau punya keluarga jangan sampai tipenya tipe yang mengalir aja. Ya nggak ada tujuannya, nggak ada apa gitu ya. Nah ini tipe yang mengalir. Kemudian setiap kejadian terhadap anak Anda ditanggapi reaktif. Kemudian menyelesaikan masalah anak Anda demi keperluan saat ini. Memberi ruang yang leluasa pada anak Anda terhadap pengaruh luar, membiarkan anak Anda memilih sendiri teman mainnya. Ini ngalir aja gitu. Ya, tipe orang tua seperti ini ya kurang baik juga kalau anaknya dibiarkan tanpa tujuan. Ya, kemudian ini yang terdesain. Ya, kalau yang terdesain ini direncanakan, kemudian ya anak itu dijaga, kemudian anak itu dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Begitu kemudian anak juga dibatasi terhadap pergaulan-pergaulan atau pengaruh-pengaruh dari luar dan menyeleksi teman-teman yang sudah yang sesuai dengan anak kita, dengan visi kita. Ini namanya pendekatan terdesain. Jadi semua keinginan kita, kalau kita punya perencanaan terhadap anak, maka kita perlu mendesain dari sejak kecil ya, bahkan sejak anak itu berada dalam kandungan. Ya banyak kita saksikan misalnya orang tua yang ingin memiliki anak yang menjadi hafiz atau hafizah. Itu bisa dimulai dari sejak pacaran ya, dari sejak pacaran bahkan sejak masih lajang gitu, dijaga ya dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, kemudian setelah itu menikah, memilih pasangan yang baik, kemudian setelah itu dia menikah, mengandung. Dalam mengandung itu sudah ada ikhtiar gitu. Untuk menjadi hafiz atau hafizah itu sudah ada ikhtiar, diputarkan audio-audio ya, hafal Al-Qur'an, bacaan-bacaan Al-Qur'an ya. Itu namanya terdesain ya. Jadi setelah dia lahir sudah ada memorinya gitu. Hafal Al-Qur'an itu sudah ada dalam memori yang tersimpan di anak itu. Jadi ketika dia ngaji itu sebetulnya dia sudah ada dalam pikirannya dan memanggil memori-memori itu, maka akan lebih cepat dibanding misalnya anak-anak yang belum sama sekali dikenalkan dengan Al-Quran. Maka segala sesuatu perlu kita desain agar perencanaan itu menghasilkan dengan baik gitu ya. Apa yang kita rencanakan dapat dihasilkan dengan baik. Nah ini ya kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan intervensi dan pembiaran. Intervensi sebetulnya bisa aja sih selama tidak melebihi batas gitu. Ya memang anak itu harus kita intervensi. Tetapi kalau intervensi itu sudah melebihi batas maksimal, itu nanti tidak baik juga. Gitu ya. Kemudian pembiaran juga kalau hal-hal yang memang perlu dibiarkan ya kita biarkan saja, tapi jangan sampai kebablasan gitu. Akhirnya semua dibebasin, dibiarin. Nah itu nggak baik juga. Jadi terlalu mengekang juga tidak baik, terlalu dibiarkan di loss juga tidak baik. Jadi pertengahan, moderat ya. Nah ini pendekatan intervensi. Memberikan perhatian besar, kemudian mengurus anak sampai melelahkan gitu ya. Mengeluarkan uang sampai batas maksimal. Nah, kemudian kualitas hubungan dengan anak dijaga dengan baik-baik, mengawal proses pertumbuhan anak sampai di ujung kematangan pribadinya. Jadi intervensi itu baik-baik saja sebetulnya, asalkan jangan berlebihan.
Nah, ini pembiaran juga tidak baik juga kalau anak dibiarin terus, ya, tidak sholat, tidak ngaji, mainnya bebas, main HP terus, akhirnya nanti jadi karakter yang tidak baik. Nah, dari 4 pendekatan itu, menurut Bapak Ibu, mana yang akan dipilih? Silahkan di chat ya. Mengalir, intervensi, terdesain, pembiaran. Silahkan Bapak Ibu di chat, kira-kira pilihannya yang mana? Silahkan di kolom komentar ya. Oke. Terdesain ya. Intervensi, ada juga nih intervensi nih. Bebas Bapak Ibu ya, silakan tergantung wilayah masing-masing. Oke, alhamdulillah. Ini kebanyakan jawabannya terdesain ya. Memang ini jawaban yang aman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami ya. Bapak Ibu, dalam mendidik anak tentunya kita perlu alat, perlu sebuah ilmu, dan sangat banyak sekali ilmu tentang parenting ini. Salah satunya yang mau kita kaji ini adalah ilmu parenting Stephen. Jadi parenting Stephen ini bisa menjadi alternatif Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak. Sebetulnya Stephen itu banyak fungsinya ya, baik itu untuk parenting, untuk bisnis, untuk komunikasi, untuk hubungan hubungan suami istri juga bisa, ya untuk couple ya, Stephen couple namanya. Jadi banyak bisa kita gunakan alat Stephen ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita khususkan tentang parenting Stephen. Apa sih sebetulnya parenting Stephen dan juga apa keunggulan dari parenting yang lain gitu ya. Jadi parenting Stephen itu adalah sebuah konsep parenting yang bertujuan untuk mengantarkan setiap anak menuju keberhasilan. Ya. Kemudian kata kuncinya adalah agar kita merasa nyaman dan tetap mengoptimalkan kekhasan diri kita masing-masing. Jadi kelebihannya itu. Jadi kita bisa menghasilkan anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil dengan tidak melupakan potensi yang kita miliki. Jadi mendidik sesuai dengan karakter kita. Nah ini yang jarang banget. Karena setiap orang itu beda, ya. Tidak hanya anak loh ya, tapi kita juga beda. Dan kita punya kekhasan masing-masing. Itulah kenapa banyak orang tua yang marah-marah, orang tua yang ngambek sama anaknya, karena memang tidak sesuai gitu dengan kepribadiannya. Dia sendiri bingung gitu memahami kepribadian dia, apalagi mendidik orang. Makanya terlebih dahulu kita harus tahu dulu ya diri sendiri. Siapa sih sebetulnya saya, karakter saya seperti apa gitu. Nah baru kita bisa mendidik orang. Kalau kita sudah mengetahui kelebihan kita, kekurangan kita, potensi yang kita miliki, maka itu akan lebih mudah mendidik orang lain. Kayak gitu ya. Maka kita bisa memaksimalkan diri kita dan juga memaksimalkan potensi yang kita didik, terutama anak-anak kita. Oleh karena itu, kita perlu mengenal kecerdasan genetik ya. Cerdasan genetik, cerdasan bawaan lahir kita. Karena memang ada hal-hal yang dibawa di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang dibawa dan itu sifatnya tetap, tidak berubah. Gitu ya. Sifat tetap dan tidak berubah, itu dinamakan genetik itu. Nanti kita lihat tingkatan-tingkatannya apa aja yang termasuk kecerdasan genetik ini.
Nah, bagaimana konsep Stephen parenting ini adalah tentang sense of giving. Ya. Bagaimana kita memberi kepada orang lain, begitu ya. Oke, sebelumnya bagaimana kita memberi kepada orang lain. Jadi kita tetap memaksimalkan potensi kita dan juga bagaimana kita ada rasa memberi peduli terhadap orang lain. Dan kita memperlakukan mereka sesuai dengan kecerdasannya. Sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, sehingga kita tidak menjadi orang tua yang otoriter nantinya. Kita akan menjadi orang tua yang bijak. Ya, karena kita sudah tahu nih, potensi yang mereka miliki kita tinggal arahkan aja. Sehingga kita nyaman, mereka juga merasa nyaman. Nah, ini luar biasa nih Stephen ini. Pertama saya kenal Stephen ini sudah jatuh cinta gitu ya. Meskipun saya sebenarnya bukan orang psikologi gitu. Tapi ketika saya kenal konsep Stephen ini, oh iya ya gitu ya. Gitu. Meskipun nanti Stephen ini nanti ada perbedaan-perbedaan, tapi menurut saya biasalah kalau dalam ilmu pengetahuan itu ada argumentasi yang bisa dipatahkan gitu. Tapi selama ini yang saya coba, terutama di sini di Darussofa ini, guru-guru memang sudah dites semua Stephen, ya. Jadi kita bisa lihat nih, guru ini kecerdasannya ini, karakternya juga pasti seperti ini. Pas saya tanya juga, kamu kayak gini ya? Iya, kok kamu tahu? Kamu kan sudah tes Stephen gitu. Jadi saya tahu kekurangan dan kelebihannya, begitu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah teori strata genetika. Ini yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin ini memang nggak bisa dirubah. Meskipun sekarang sudah canggih, bisa dioperasi, tapi nggak bisa dihilangkan. Jenis kelamin ini, pria dan wanita. Kalau dari sononya pria ya, dia mau rubah jadi wanita, pasti kepriaannya itu masih ada. Jadi nggak mungkin 100% itu hilang gitu ya, pria dan wanita ini. Nah yang kedua adalah mesin kecerdasan. Nah ini dia. Jadi dari teori strata genetika ini, Stephen ini yang kedua di bawah jenis kelamin. Dan setiap orang punya, pasti setiap orang tuh punya, ya, pasti setiap orang tuh punya. Nah dalam ilmu Stephen, mesin kecerdasan yang begitu banyak diringkas menjadi 5. Jadi Bapak Ibu tanpa belajar psikologi, nanti insya Allah gampang memahami Stephen ini. Ya, jadi nggak susah-susah. Jadi nggak perlu belajar yang ruwet-ruwet, ya ruwet-ruwet untuk memahami karakter anak, cukup belajar Stephen. Insya Allah nanti bisa ya mengenali karakter. Kemudian yang ketiga, drive kecerdasan. Ada introvert, ada extrovert. Tapi ini beda dengan psikologi Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya kalau ini ngikut. Jadi misalnya gini, kalau dia sensing, nanti sensingnya sensing apa? Sensing introvert kah? Atau sensing extrovert? Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ada 2 nanti. Ada sensing introvert, sensing extrovert. Kemudian ada thinking introvert, ada thinking extrovert, ada intuiting introvert, intuiting extrovert, ada feeling introvert, ada feeling extrovert, ada insting. Kalau insting nggak ada, ya. Kalau insting nggak ada, khusus dia sendiri. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Drive kecerdasan ini dia ikut dengan mesin kecerdasan. Begitu ya, ini teorinya. Kemudian kapasitas hardware, nah yang disebut IQ. Nah IQ itu berada di tingkatan yang ke-4. Ini tolong diingat ya, nanti ada ujiannya. Ada ujiannya. Kemudian yang terakhir adalah golongan darah. Ini berada di tingkatan terakhir. Dan inilah yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau dipetakan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini 20% itu genetik kita, 20% genetik kita, kemudian yang 80% adalah lingkungan kita. Contohnya begini Bapak Ibu ya,
Kalau kita misalnya memiliki mesin cerdasan thinking itu biasanya dia analisisnya tajam, orang yang suka mikir, yang berbau eksak. Tiba-tiba dia berada di seni, ya. Karena misalnya hidup dia di lingkungan seni, pendidikannya juga pendidikan seni. Nah, suatu saat nanti dia akan berontak tuh, akan merasa ada yang kurang gitu. Loh, kok bisa ya? Iya, karena dia tidak sesuai dengan genetik yang dia miliki. Maka suatu saat nanti dia akan kembali kepada posisi yang nyaman untuk dirinya. Nah, gitu ya. Bisa-bisa aja sih sebetulnya nggak ada masalah. Kalaupun dia memang jadi seni, jadi artis misalnya dalam bidang nyanyi atau apa, bisa aja. Tetapi ada yang kurang, ada yang nggak nyaman buat dia gitu. Maka yang 20% ini terus memberikan pengaruh kepada yang 80% ini. Gitu ya. Saya pribadi misalnya saya adalah tipe kecerdasan feeling. Kalau feeling itu lebih kepada perasaan, empati, kemudian leadership, ya, kemudian public speaking-nya lumayan bagus kalau dalam analisis Stephen ya. Maka ketika saya merasa nyaman dengan apa yang saya miliki, akhirnya saya gali, saya kembangkan, kemudian saya juga merasa nyaman. Nah, gitu. Ketika saya ngobrol dengan orang, berkumpul-kumpul dengan orang, saya merasa nyaman. Karena memang saya adalah orang feeling gitu. Ya sukanya bergaul, berinteraksi dengan orang. Cocok lah kalau misalnya jadi marketing gitu ya. Karena suka ngobrol. Nah begitu ya. Jadi enak banget. Kalau kita genetiknya sama dengan lingkungan kita sama, itu enak banget. Jadi kita akan merasa nyaman. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi di belakang ini ada bagian-bagian otak. Ya, ini ada sensing di sini, ya. Kalau bisa disebut juga limbi kiri, sensing di bawah sini ya. Kemudian tinggi di sini di atasnya. Ya, Mas Kak. Yang kortek kiri atau otak kiri. Ini biasanya otak kiri itu yang eksak-eksak. Kalau di otak kiri, otak kanan tuh. Di sini ya. Kemudian ada otak kanan sebelah sini, ini intuiting, yang kortek ya. Limbik di sini. Oh gitu ya. Di sini ada feeling dan di tengahnya di sini insting. Iya. Udah request berarti ya? Ya. Otak tengah ya. Jadi dari teori-teori otak tentang neuroscience itu di dalam STIP itu disingkat. Jadi gampang cara menghafalnya. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan dipraktekkan sini apa? Sensing. Ya, atau limbik kiri. Kalau sini apa? Sini thinking ya. Atau neokortek kiri, otak kiri. Kalau sini apa? Intuiting ya, neokortek kanan ya, atau otak kanan. Di sini apa? Limbik kanan atau feeling. Di sini insting tengah ya. Insting. Oke, gampang banget cara mengingatnya. Nah, di sini ada kata kuncinya, ada kelebihan-kelebihannya. Misalnya sensing di situ dia memiliki kelebihan memori yang sangat kuat. Orang-orang sensing itu kuat banget memorinya. Sehingga kalau kita memetakan anak jadi hafiz atau hafiz Al-Quran, itu gampang banget. Orang sensing cepat nangkepnya. Kemudian rajin, teliti, itu ciri orang sensing. Teliti banget kalau orang sensing. Contoh real ya, istri saya itu orang sensing gitu. Itu kalau hal-hal yang detail pun dia tahu gitu. Misalnya saya tulis ada yang kelewat, ini kelewat deh. Dia orang sensing itu detail banget. Dan memorinya kuat, hafalannya kuat. Ya, mendengar pun dia udah hafal gitu. Ya, audio pun dia udah hafal. Itu orang sensing kelebihannya di memorinya, rajinnya, telitinya. Ini orang sensing. Kemudian ada lagi orang thinking nih, cirinya adalah analisis, suka analisis, pandai orangnya. Kemudian suka yang berbau eksak, ya itu orang-orang thinking.
suka mikir-mikir ya, logika, orangnya logikaan, itu orang thinking. Jadi kalau kita ngomong misalnya komunikasi dengan orang thinking, sebelum dia masuk ke logikanya dia nggak bakalan nerima. Ini guru juga ada di sini, dia tipenya cerdasannya thinking. Kalau kita share berita gitu ya atau info, dia baca teliti, ini maksudnya apa? Nanya lagi gitu ya. Karena dia analisis dulu. Jadi dia masuk ke dalam otaknya setelah dianalisis. Kalau ada hal-hal yang dia nggak paham, dia tanyain. Ini tipe orang tinggi atau kecerdasan orang tinggi. Gitu ya. Kemudian ada intuitif, ini orangnya kreatif, inovatif. Jadi dia memiliki ide-ide yang sebelumnya belum pernah dipikirkan orang lain. Ini orang intuitif nih. Dan biasanya kalau anak-anak nih, dia kalau nonton biasanya hal-hal yang imajinatif, ya. Apa misalnya yang nggak ada di dunia ini, film-film yang khayalan ini suka banget bagi orang intuiting, begitu ya. Kemudian orang feeling, emosi hubungannya. Saya tadi pengalaman saya pribadi orang feeling, memang saya suka berinteraksi, suka ngobrol, begitu ya. Saya menekankan lebih kepada emosi, begitu. Ini tipe cerdasan orang feeling. Kemudian nanti ada lagi otak tengah. Dia mengandalkan nalurinya. Dan orang ini serba bisa. Di sini ada guru tipe cerdasannya insting. Ya apapun dia bisa, masak bisa, ya jadi guru juga bisa, apapun dia bisa gitu. Tapi setengah-setengah, setengah-setengah, gitu ya, setengah-setengah nggak ada yang selesai. Dia punya banyak potensi tapi hanya setengah-setengah. Itu tipe orang insting. Baik Bapak Ibu, sudah ada gambaran ya? Sudah ada gambaran ya? Sensing, coba kita bareng-bareng. Sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Ya, jadi ada 5 ya. Inilah kecerdasan yang sudah diringkas, yang simple banget, yang gampang diingat. Bapak Ibu ya. Oh ini ada Ibu siapa nih yang sudah tes ya? Insting Bu ya? Iya, saya insting. Kebetulan saya tesnya dulu tahun 2010. 2010 ya, Bu Iya. Husna. Dari mana Bu? Iya. Saya sih di Magelang, tapi sekarang lagi di Bogor. Dan Oh, alhamdulillah bisa ketemu sama Ustadz karena saya mau ngecekan menantu gitu. Oh, gitu. Kalau anak saya yang perempuan thinking. Nah, saya belum tahu nih suaminya apa. Saya kemarin sudah nanya-nanya di Bogor itu ada di mana. Sudah ada dikasih kontak sih, tapi belum sempat saya hubungi. Moga-moga kalau dekat saya di Cilebu, Ustadz. Oh, saya di Kampung Baru, deket banget. Oh, dekat. Oke, sip. Kalau begitu insya Allah nanti kita jadwalkan untuk bisa cek di sana. Baik, baik. Gimana nih, kita mau minta testimoni nih Bu, selama sudah tes Stephen ini. Jadi biar teman-teman tahu gitu ya. Bener nggak sih Stephen ini gitu? Silakan Ibu. Baik, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya sudah ikut tes Stephen itu tahun 2010. Jadi itu awal-awalnya Stephen. Kemudian saya satu keluarga, kebetulan waktu itu anak saya masih SD, yang satu SMA, kemudian saya dan suami. Nah, saya insting. Suami feeling. Jadi kalau disuruh rumah ini termasuk yang 2 jangan. Jadi suami tapi alhamdulillah pernikahan kami sudah hampir 30 tahun. Jadi saya insting, suami feeling, anak saya yang kedua feeling, anak saya pertama itu thinking. Dan alhamdulillah dari semua yang pernah saya ikuti tentang karakter, ini mesin kecerdasan Stephen ini yang insya Allah paling mendekati. Paling mendekati sekali gitu. Karena gini contohnya, anak saya yang feeling, itu ketika saya bercerita tentang anak saya yang pertama, padahal sudah kuliah, anak saya yang kedua sudah kuliah. Itu 2 hari kemudian dia bicara sama ayahnya. Abah, kok yang diceritain sama Umi kok kakak ya? Aku kok enggak. Padahal udah kuliah itu.
Kemudian itu ceritanya 2 hari kemudian. Jadi memang dia sangat perasa sekali gitu. Dia sangat perasa sekali. Kebetulan orangnya ya. Feeling-nya introvert gitu. Oh, introvert. Iya, feeling-nya introvert, satu untuk selamanya. Gitu. Kemudian yang thinking, anak saya yang thinking, alhamdulillah karena dia lebih ke otak kiri depan ya, otak kiri atas ya. Itu alhamdulillah ya beberapa kali ketika dia sekolah matematikanya 10, kemudian IP-nya 4 gitu, IP-nya 4. Jadi kelihatan. Tapi yang paling mencolok begini, Ustadz. Anak saya itu waktu itu sudah SMA karena jaraknya memang jauh, anak pertama sama kedua. Anak pertama ini kalau beli sesuatu SMA itu langsung dibawa masuk ke kamarnya, dia akan makan di situ sendiri. Gitu. Nanti adiknya yang masih SD masuk ke kamarnya, misalnya gini, kakak beli Oreo ya? Iya, tapi udah habis. Dia bisa dengan santai bilang gitu. Dia bisa dengan santai bilang gitu. Tapi kalau adiknya saya ajak belanja, dia akan ambil susu 2. Kalau susunya 2 rasa, misalnya rasa stroberi sama coklat, ya dia ambil coklat 2, stroberinya 2. Dia ambil makanan, kue, dia akan 2. Nanti sampai di rumah, kakak, aku bawain. Nah ini bedanya, karena memang dalam tanda kutip kalau thinking memang cenderung pelit gitu kan. Tapi Raja tega ya. Ya, tapi kalau karena memang ada fenotip itu yang 80%, memang sekarang jadi berbeda, walaupun thinking tapi suka berbagi gitu. Karena memang tergantung sifat dasar ini kan tergantung bagaimana lingkungan dan bagaimana dia dididik dibesarkan. Kemudian misalnya suami saya gitu kan, suami saya kan orang feeling. Ketika saya thinking, saya pembalap ya. Saya insting, saya pembalap. Kalau misalnya saya masukin setrikaan gitu ya, karena kalau nyuci sendiri, kalau setrika itu kita pakai orang lain. 3 hari nggak selesai, 4 hari nggak selesai. Saya kan pinginnya kalau bisa kan 2 hari selesai, gitulah. Itu sudah pakai excuse waktu gitu. Kemudian saya bilang gini, Abah, bagaimana kalau kita pindah tempat setrikaan aja? Ya rasanya nggak enak dong. Nah kan orang feeling rasanya nggak enak gitu. Dia nggak berpikir bahwa jangan sampai pakaian kita itu kelamaan di luar, 4 hari di luar gitu kan. Rasanya nggak enak. Iya main perasaan. Anak saya yang thinking lebih rapi, tulisannya rapi. Anak saya yang feeling dia nyaman sekali kalau dia belajar, apalagi sekarang daring ya kuliahnya. Laptop di kasur, charger di kasur, semua di kasur dan dia sangat nyaman itu karena memang orang otak kanan kan nyaman dalam keberantakannya gitu. Tapi saya sudah maklum karena saya tahu oke, memang feeling sama thinking berbeda dan mereka opposite gitu karena yang satu adalah limbik kanan, yang satu neokortek kiri gitu kan, opposite banget. Ya. Tapi no problem. Dan ini paling tepat kok dan saya paling menyadari karena saya sudah tahu kenapa begini kenapa begitu. Nah ini saya menantu ini yang belum tahu. Cuman kalau dari yang saya amati selama ini menantu sih mungkin kiri bawah sih mungkin loh. Mungkin. Feeling saya aja itu orang sensing gitu. Kalau orang sensing ya dia akan mendukung thinking. Tapi nggak tahu nih. Apakah dia intuiting atau sensing, saya kurang tahu. Tapi dia termasuk yang rapi. Jadi kalau rapi mau melakukan sesuatu yang secara terus-menerus saya tanya. Kalau baca buku seneng melompat-lompat tergantung topiknya atau dari depan? Dari depan. Oke, saya punya kunci. Mungkin memang beneran sensing. Ya, tapi insya Allah nanti kita jadwalkan, Ustadz. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Alhamdulillah ya. Ini. Menantu saya. Ya. Baik, iya. Terima kasih Bu Pusna ya, luar biasa nih testimoninya ya. Jadi sharing buat teman-teman. Menambahkan juga, jadi selain kita bisa tahu potensi anak, karakternya juga kita bisa melengkapi kekurangan-kekurangan ya. Misalnya kekurangan dari orang feeling itu dia baperan orangnya. Jadi kita bisa merangkulnya seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi melengkapi kekurangan dan memaksimalkan potensi yang sudah ada, itulah Stephen. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke parentingnya. Parenting dasarnya. Kita lanjut.
Itu slide-nya nggak jalan nih. Nah, lalu apa manfaatnya Stephen untuk parenting? Nah, ini dia. Ya, kelihatan di layar ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ini adalah tipe atau karakter anak yang biasanya kalau orang sensing itu seperti ini. Jadi dia lebih fokus kepada hal-hal yang bisa dia indra. Ya, kepada hal-hal yang real sifatnya. Karena memang dari sense-nya itu. Sehingga kalau ada yang bisa dia lihat, dia akan fokus. Maka kalau ngajarin anak-anak yang sensing, yang tipe orang yang nggak bisa diem, yang banyak geraknya, kita harus memberikan model dia alat-alat pembelajaran. Ini nggak bisa hanya cukup diam aja misalnya di depan kelas duduk manis ya, tanpa memberikan medianya, maka dia akan buyar, maka dia akan mencari aktivitasnya, entah itu mengganggu temennya, dia nyoret-nyoret bukunya sendiri gitu ya. Nah itu makanya kalau kita ngadepin orang anak-anak yang sensing, kita harus sediakan media pembelajaran, disibukkan, dan dia dilibatkan. Nah ini akan senang banget bagi orang yang tipe cerdasnya sensing. Kemudian kehebatannya apa? Ototnya kuat. Ototnya kuat. Mau sampai jam berapapun bagi orang sensing dilayanin. Ya habis main ini lagi, main ini lagi. Itu anak-anak yang tipe cerdas sensing. Sehingga anak nggak mau diem gitu ya, nggak mau diem itu anaknya. Saya ngelihat anak saya itu, anak pertama saya itu yang Salman namanya, itu kayaknya tipe anak yang memiliki cerdas sensing, sehingga setiap saat itu gerak dulu, nggak mau diem. Ya, lari sini, udah play garden, udah lari-larian sama temennya, main ini nggak ada capeknya gitu. Ototnya kuat, mau tidur masih loncat-loncatan juga. Nah, karena saya sudah tahu mungkin seperti ini ya kecerdasannya, karena saya juga belum tes. Akhirnya ya udah saya sebelum tidur akhirnya main ini. Sudah capek baru deh dia tidur sendiri gitu. Nah kalau tipe orang yang nggak tahu, orang tua yang nggak tahu pasti ini anak kenapa sih seperti ini itu kan, aneh gitu. Tapi kalau kita udah tahu, oh ini kayak gini itu. Jadi kita ajak main dulu sampai dia betul-betul capek, baru deh kita tidurin. Ya, insya Allah cepat gitu ya. Nah kebiasaannya main, kemudian cara belajarnya dihafal. Dihafal ya. Kalau Al-Quran itu cocok banget. Menghafal daya ingatnya kuat, sehingga kalau menghafal sesuatu itu dia cepet banget nangkepnya. Nah ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan di rumah ya. Kalau misalnya kira-kira sensing tuh fokusnya visualisasi yang terindra, yang bisa dilihat, kemudian kehebatannya di ototnya. Makanya kalau laki-laki bisa diarahkan ke atlet misalnya, main bola, futsal. Ya, insya Allah bisa anak seperti ini diarahkan. Biasanya main, cara belajarnya dihafal. Kasih aja hafalan-hafalan. Apa-apa dia pasti ingat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kecerdasan thinking. Nah, fokusnya dia di pelajaran. Ya. Orangnya detail analisis. Ya. Kalau dia dalam pekerjaan bisa diarahkan jadi manajer, jadi atasannya gitu ya, akan cepat. Kemudian kehebatannya di logikanya. Di logika kata tadi Ibu ya, itu sampai matematikanya nilai 10. Karena dia memang senang banget. Genetik dengan lingkungannya didukung, akhirnya dia bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki. Gitu ya. Biasanya fokus. Tegang. Kalau dia sudah fokus dalam satu hal, dia nggak mau diganggu. Ya. Makanya dia akan tuntasin dulu tuh satu, baru dia akan beralih ke yang lain. Nah ini orang thinking. Cara belajar ya dihitung, dimatematika kan.
Kalau yang berbau hitung-hitungan seneng banget. Anak-anak yang tipe cerdasannya tinggi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah ini, oke. Kemudian intuiting. Boleh berbagi ya. sebentar, Tat, untuk Ya, thinking, silahkan. boleh berbagi. Boleh, Jadi boleh. anak saya itu waktu SMA waktu itu ya tahun 2011 itu kan diminta gurunya untuk menari gambyong. Jadi tari gambyong itu adalah salah satu tari Jawa yang memang tidak mudah dipelajari. Tetapi gurunya mengatakan, namanya kan Zidna Ilma. Zidna, kalau kamu tidak bisa menemukan penari gambyong, kamu nari sendiri ya. Nah itu hari Rabu, dia minta kepada saya untuk Umi carikan tari gambyong itu seperti apa. Saya googling, ketemulah tari gambyong itu hari Rabu. Kemudian hari Kamis dia mulai belajar dengan hitungan, dan karena dia tidak menemukan penari, hari Sabtu dia sudah tampil di Wasana Warsa nari gambyong. Ternyata dia mempelajari tari gambyong itu dengan hitungan. Jadi berapa ke kanan, berapa ke kiri. Jadi saya bilang, kok kakak bisa ya 2 hari langsung bisa tampil tari gambyong? Dan dia mengatakan dia menghitung. Nah ini orang thinking belajar tari itu seperti ini. Orang otak kiri belajar menari itu dengan dihitung. Ini tambahan aja Tats, bagaimana anak saya belajar seni tetapi dengan dilogika. Dilogikakan, ya itu. Iya. Bagus juga, terima kasih Bu ya. Barangkali ada yang lain lagi yang sudah tes. Ya. Kita lanjut ya. Ini sebelum maghrib udah selesai nih. Yang ketiga adalah intuiting. Nah fokusnya dia di imajinasinya kuat banget. Ya, kalau anak intuiting, kalau kita mau ngajarin dia, kita imajinasikan. Kita buat analogi, biasanya akan lebih cepat. Bikin analogi yang masuk ke akal dia gitu. Maka dia akan fokus. Cerita-cerita fiktif juga bisa kita masukkan, dongeng-dongeng bisa kita masukkan. Jadi yang menggugah imajinasinya dia. Maaf ini ada suara ini ya. Tolong di mute ya. Oke. Tolong di mute Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah sudah ya. Jadi kalau kita mau ngajarin orang intuiting, kita imajinasikan, kita buat analogi yang masuk ke akalnya dia. Akan lebih cepat nangkepnya dan akan lebih fokus. Misalnya kalau anak-anak cerita itu ada yang fokus banget ya, ada yang tertarik. Itu bisa jadi dia orang intuiting gitu. Karena ketika dia bisa menggugah imajinasi anak, seorang guru bisa menggugah imajinasi anak, maka dia akan lebih fokus. Nah itu orang intuiting. Sehingga karena imajinasinya kuat, dia memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Kreativitas yang belum sama sekali dimiliki oleh orang-orang sebelumnya, belum terpikirkan orang sebelumnya. Ini intuiting ya. Jadi hal-hal yang belum terpikirkan, itu dia sudah terpikirkan lebih dulu. Nah, ini orang intuiting kelebihannya itu. Bisa jadi orang-orang yang menulis novel-novel yang bestseller ya, yang imajinasi sangat bagus sekali, yang tidak dipikirkan orang-orang, ini memiliki cerdasan intuiting. Bisa jadi ya. Karena kita nggak tahu juga, misalnya Harry Potter, ya itu kan sebetulnya dongeng-dongeng yang belum sama sekali terpikirkan orang, tapi dia sudah punya gitu. Nah gitu. Tapi ada kebiasaan yang perlu diperbaiki juga, orang yang usil. Orang yang usil, suka usil gitu ya, jahil sama orang. Nah cara belajarnya maka dipola. Maka anak tipe intuiting kita nggak bisa maksa baca dari A sampai Z. Satu-satu. Kayak orang sensing itu agak susah. Bisa sih bisa, tapi dia nggak nyaman. Gitu. Bisa tapi nggak nyaman. Maka cara belajarnya gimana? Dipolakan. Cari garis besarnya apa. Nah ini akan lebih cepat nih. Coba deh perhatiin orang-orang
intuiting kalau dia belajar kayak gimana. Kasih buku, nih kasih bukunya, dilihat temanya apa. Sudah bacanya sudah. Intinya seperti ini. Jadi dia cari intinya gitu. Cari intinya. Maka di pola. Kalau kita ngajarin orang apa, intuiting pakai pola aja pola. Cari garis besarnya apa, insya Allah dia akan lebih paham. Gitu ya. Jadi kita tidak memperlakukan orang intuitif sama dengan sensing yang detail banget dari A sampai Z itu dibaca enggak. Tapi kita cari garis besarnya aja apa, kemudian di pola dia kasih nih garis besar seperti ini. Dia insya Allah akan lebih paham dan akan lebih nyaman bagi orang intuitif. Gitu ya. Ada nggak kira-kira yang pola belajar seperti ini dari Bapak Ibu semua? Barangkali ada? Silahkan dibuka ya speakernya. Halo? Silahkan Bapak Ibu. Ya. Kita sambil ini ya Bu. Ya. Memungkinkan nggak kalau dari pola belajarnya itu pola belajar orang insting, tapi sebetulnya dia orang orang feeling. Sangat memungkinkan Coach. Bagi orang insting ya. Karena dia sebetulnya semua serba bisa bagi orang insting ya. Ya. Tapi kalau dari intuiting terus ya maksudnya itu bisa nggak dia juga sekalian punya apa ya mengasah ke kan itu bagian-bagian otak kita ya, kita dikasih satu otak yang utuh oleh Tuhan kan. Apakah bisa kalau tadi kan yang saya tahu insting yang bisa mengasah semuanya, apakah bagian otak yang lain, orang yang dominan genetik otak yang lain itu tidak bisa mengasah bagian otaknya yang lain gitu? Baik. Bisa Ibu seperti ya. Saya gini ya Pak Coach. Seperti saya ini kalau menurut penilaian Coach Fusna saya intuiting. Tapi saya belum pernah tes ya, tapi memang kalau analisa grafologi pun juga saya intuiting juga gitu ya. Dulu teman saya pertama kali melihat saya waktu saya kan ngisi kajian gitu ya. Itu saya dibilangnya thinking awalnya. Terus ketika dia lama kenal saya, dia mengatakan saya itu feeling gitu. Tapi itu tadi ketika saya justru intuiting gitu kan. Jadi ini gimana maksudnya gitu kan. Makanya kadang saya mikir gini, apakah mungkin bisa berjenjang-jenjang gitu kan. Jadi maksudnya itu gini, saya bisa jadi kalau saya rasa gitu kan, bisa jadi saya yang paling terasa itu adalah intuiting, yang itu genetik saya gitu kan. Kemudian karena saya dibesarkan dalam keluarga yang banyak feeling dan thinking gitu ya, itu yang itu terasa pada saat belajar di sekolah juga thinking, dan suami saya juga thinking gitu. Bisa nggak seperti itu Coach? Oke, pertanyaan bagus ya. Bisa aja Bu ya. Kita mau pakai belajar sensing, mau pakai belajar thinking, intuiting, feeling, sensing, bisa aja. Tapi yang kurang nanti kenyamanannya. Model nih, saya nih orang feeling. Saya bisa aja sebetulnya matematika ya. Cara belajar menghitung bisa aja matematika. Tapi saya tidak nyaman di situ. Ya. Ketika saya pakai belajar orang tinggi, saya nggak nyaman. Ya. Nggak nyaman aja gitu. Ada yang kurang. Ya. Ustadz, bisa boleh aja, berbagi bisa aja. Ustadz. Ya, silakan Ibu ya. Jadi begini, teman saya yang kemarin bulan puasa ini itu tes Stephen, itu tadinya itu dia merasa feeling. Dia memang orangnya perasa sekali, dia merasa feeling gitu. Tapi saya bilang enggak, kamu pasti bukan otak kanan, saya bilang gitu kan. Kalau engkau tidak thinking, engkau sensing gitu kan. Ternyata setelah dicek, ternyata dia SE. Jadi dia sensing extrovert.
ternyata dia mengatakan bahwa dia dibesarkan oleh lingkungan orang feeling. Jadi ibunya itu mengasuh dengan rasa, gitu kan. Makanya dia yang sensing itu seperti berkembang di lingkungan feeling. Dia merasa dia itu feeling, dia gampang nangis, dia yang perasa gitu, cowok tapi dia. Tapi dari komunikasi dengan saya selama ini, dari tulisannya yang rapi, karena dia itu bikin naskah sandiwara radio. Zaman dulu belum ada laptop, itu dia ditulis pakai folio, ditulis tangan, dan ini tidak akan dilakukan oleh orang otak kanan gitu, yang tekun seperti itu. Bikin naskah sandiwara yang satu naskah itu paling tidak 8 sampai 10 halaman, dan ternyata dia SE. Kemudian apa yang tadi hilang ya? Oh ya. Sekarang bagaimana, Ustadz? Jelas. Oh, jelas ya. Oke. Jadi contoh seperti ini, Ustadz bisa dengar suara saya? Ya, tadi hilang, sempat hilang. Oke, baik. Jadi contoh seperti ini, apakah orang intuiting bisa belajar dengan cara orang thinking? Itu sama saja dengan saya yang menulis dengan nyaman menggunakan tangan kanan, kemudian dipaksa untuk menulis dengan tangan kiri. Apakah saya bisa? Bisa. Cuman kan saya membutuhkan tenaga yang lebih besar, usaha yang lebih besar gitu, dan tulisannya nggak begitu bagus apabila dibandingkan dengan tulisan tangan kanan saya. Gitu. Jadi bagaimana seorang intuiting memaksakan diri belajar secara orang thinking, orang kanan belajar dengan pola kiri bisa, cuman dia akan membutuhkan tenaga lebih besar dan dia mungkin akan tersiksa, hasilnya pun tidak maksimal. Sama dengan ketika saya menulis dengan tangan kiri, bisa saya menulis dengan tangan kiri, tapi kan nggak maksimal gitu. Atau saya membaca tulisan dari atas, bisa, tetapi kan tidak selancar seperti ketika saya membaca dari bawah, huruf-hurufnya enak. Daripada saya dibalik, kemudian saya disuruh membaca, bisa, tapi saya nggak nyaman. Mungkin itu gambarannya, Ustadz, mohon izin. Iya, ini bagus sekali ya. Ini sudah tinggi juga ilmu TV-nya nih Ibu. Terima kasih Bu ya. Ya begitu Pak ya. Bisa dipahami. Siapa tadi Ibu yang tanya? Saya Widya, Coach. Jadi saya pernah bertanya sama teman saya yang Steven di Padang ya. Waktu itu kata dia enggak Steven itu satu mesin kecerdasannya, nggak mungkin bisa diaktifin kayak gitu ke semuanya katanya. Terus saya bilang, kalau saya merasa saya bisa gitu, saya bisa kayak gini kan orang feeling itu kan dia terasah dengan bicara gitu ya. Saya terasah dengan maksudnya itu saya ada energi lebih ketika bicara. Tapi ada satu waktu saya energi untuk tidur ya, orang intuiting kan butuh tidur, butuh itu ya. Kemudian juga vibrasinya ya betul untuk energinya, cas energinya gitu. Kemudian orang thinking kan suka jalan-jalan, itu mendapatkan inspirasi seperti itu kan. Saya juga maksudnya itu ada satu waktu yang saya membutuhkan untuk banyak tidur ketika saya memang memikirkan mencari titik terang gitu ya, maksudnya itu inspirasi sama macam yang mungkin orang lain nggak bisa menjangkau apa yang saya ini kan gitu kan, orang intuiting kan idenya tuh kadang susah dipahami orang gitu ya. Nah itu untuk mematengkannya sendiri dalam diri saya itu saya butuh, mungkin saya banyak tidur atau banyak menyendiri lah gitu ya. Tapi ada satu waktu saya memang membutuhkan untuk cas energi saya itu banyak feeling ngomong gitu orang menilai saya banyak mengatakan saya kan. Terus thinking saya juga terasah gitu karena saya emang nggak digambleng dengan cara thinking. Banyak pendidikan kita di sekolah gitu kan, kemudian guru-guru saya ngajar ngaji itu banyak yang ngajarin thinking gitu ya. Mentor bisnis saya orang thinking gitu. Suami saya juga orang thinking introvert malah. Jadi saya mikirnya begitu, bisa jadi ini terasah seperti itu gitu kan. Bahkan insting saya juga cukup kuat, saya merasa cukup kuat insting saya gitu, karena saya bisa di banyak hal gitu, mengerjakan banyak hal walaupun kadang nggak selesai kadang seringnya. Makanya saya membutuhkan orang-orang yang bisa menyelesaikan ini saya gitu kan, apa yang sudah saya buat gitu. Seperti itu Coach. Jadi makanya saya pikirkan
bisa jadi ini bisa dikembangkan kok semuanya. Bayangkan kalau seandainya kita bisa mengaktifkan 5 mesin kecerdasan kita. Jadi sangat menarik pembahasan dari Stephen gitu kan. Stephen mengelompokkan itu dan mengatakan bahwa ini bisa diasahnya begini loh, ini biasanya begini loh. Saya mikirnya gini, kalau seandainya kita punya 5 mesin kecerdasan itu, artinya setiap saat kita bisa cas energi kan gitu. Ya gitu kan. Beda kayak suami saya misalnya. Suami saya kan dia thinking introvert. Dia kan dokter. Maka energinya tuh banyak habis ketika menghadapi pasien itu dia banyak tidur akhirnya lagi. Maksudnya itu karena lelah gitu ya. Nah, tapi ketika dia menghadapi mesin gitu kan, dia suka mesin, dia suka otak-atik listrik gitu kan, itu bisa nggak tidur dia bisa gitu. Nggak habis-habis energinya gitu. Kemudian dalam mengasah feelingnya dia terkadang juga feeling dia sering cerita sama saya gitu kan. Nah, itu semangat gitu kan. Tapi thinkingnya itu karena dia ya sebagai dokter itu kadang kan pasiennya juga ya mencari masalah. Itu dia sering lelah gitu, pulang kerja itu lelah gitu. Beda kalau dia berhadapan membuat sebuah karya, misalnya saya lihat gitu kan, atau membuat peralatan tukang gitu, atau listrik, itu dia nggak lelah gitu, bahkan bersemangat gitu. Desain itu juga dia semangat. Nah, itu gimana itu Pak Coach? Ya, maksud seperti itu ya. Jadi orang thinking itu dia lebih banyak mengkonsep, kemudian menyendiri, orangnya nggak suka basa-basi. Maka ketika dia banyak ngobrol, jenuh juga. Beda sama orang feeling, kalau dia ngobrol berjam-jam pun betah gitu. Tapi kalau sama orang, bagi orang thinking itu melelahkan seperti itu. Maka vibrasi itu relaksasi Bapak Ibu ya. Jadi setiap mesin kecerdasan itu ada relaksasinya, ada vibrasinya. Misalnya in breathing tadi tidur ya. Kalau lelah misalnya dia lebih milih tidur, capek atau apa banyak masalah tidur. Kalau orang feeling itu biasanya ngobrol, curhat sama orang. Nah itu biasanya lebih fresh lagi nanti. Kalau insting semuanya bisa. Kalau sensing olahraga, ya gerak, main futsal atau apa, itu nanti segar lagi. Gitu ya. Kalau thinking biasanya dia jalan-jalan, relaksasi ke hutan kemana. Nah itu bisa kembali segar lagi. Oke, kita lanjutkan Bu ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah tipe kecerdasan feeling. Dia fokusnya persahabatan. Ya, dia lebih menjaga sahabat. Makanya tadi Ibu Busna ya, Busna yang suaminya feeling, dia mau pindah laundry, rasanya nggak enakan. Karena dia lebih mengutamakan hubungan personal ya, sahabat, dibanding dengan apa yang dia butuhkan gitu. Menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan orang lain itu lebih utama daripada kebutuhan dia. Nggak enakan orangnya. Gitu ya, maka kekurangan dari orang feeling itu yang nggak enakan, baperan. Kemudian kehebatannya komunikasi. Ini komunikasi jadi apa aja bisa public speaker, menjadi marketer, atau hal-hal yang berbau komunikasi biasanya bagus bagi orang feeling. Dia orangnya santai, nggak bisa diburu-buru. Ya, santai aja, ngalir. Ya makanya kalau dia ditekan dan dia nggak merasa nggak nyaman, biasanya dia akan menghindar. Maka cara mendekati orang feeling, bangun personalnya. Maka ketika sudah terbangun personalnya, maka apapun yang kita minta insya Allah akan dikerjakan dengan baik. Tapi sebaliknya kalau hubungan personal dengan dia kita udah nggak jelek, udah nggak bagus, ya apapun pemimpin itu, dia nggak bisa memaksimalkan potensi anak buahnya yang feeling itu. Gitu ya. Maka yang perlu kita bangun adalah hubungan personal. Kalau kita ingin mendekati orang feeling. Nah, kemudian cara belajarnya mendengarkan. Kalau di kelas misalnya banyak anak-anak yang dengerin cerita, ya, pokoknya anteng deh orangnya, anteng orangnya nggak kemana-mana, nggak neko-neko, ya nggak larian, diem aja dengerin dengan guru. Bisa jadi dia orang feeling. Nah, ketika orang feeling itu perasaan disentuh, udah dapat, aman deh kita ya. Mau apapun yang kita minta, insya Allah dikasih. Nah, makanya dibangunlah hubungan personal dengan orang feeling. Sini ada orang feeling, barangkali bisa curhat. Silakan.
Suami saya boleh curhat. Ya, silakan. Sini sayang, sebagai Silakan. orang feeling, Iya. sebagai orang feeling Iya. cerita pengalaman orang feeling. Ngomong ya. Nah, orang Iya. feeling tuh biasanya nggak enak ngomong, tapi tunggu bicara ya sayangku. Ini sebagai orang feeling perasaannya bagaimana? Zoom. Siapa ini? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dipaksa testimoni Ustaz. Silakan. Dipaksa oleh orang Iya. thinking. Ya, saya yang cerita. Ya. Jadi orang feeling siapa? Enggak, Ustaz. Saya feeling juga, Pak. Ya, apa ya? Feeling itu penuh dengan pengertian. Penuh kesabaran. Ya memang agak mikirnya agak lama. Saya akui. Cuman dalam lama itu kita sedang berpikir, bukan lama diem. Iya. Karena gini, Tat. Karena saya kan insting kan pembalap. Jadi kadang kalau suami saya lagi mikir, saya itu merasa, ayo cepet, kenapa sih lama? Kalau saya ikut balapan kan, jadi dua-duanya pembalap semua. Iya. Harus ada yang jadi pembalapnya. Gitu. Iya. Mohon pengarahannya. Alhamdulillah ya. Yes. Jadi bisa saling melengkapi kalau sudah tahu masing-masing Bapak Ibu ya. Dan Tat, Iya. ini saya sebagai orang insting, saya selalu senang pakai warna kuning. Tat. Oh iya. Warnanya orang insting kan kuning. Dan Iya, saya selalu pakai kuning. Saya pendukung insting, jadi ya. kuning. Ya. Jadi dress code hari ini kuning, Tat. Oh iya. Alhamdulillah ya. Ya, kita lanjut tinggal satu lagi. Ini adalah insting ya. Nih, kalau orang insting dia yang penting punya peran. Dimanapun kalau dia punya peran, insya Allah dia akan nyaman. Ya, jadi kalau ada anak yang insting, kita peranin aja di mana aja, dan dia tidak perlu dituntut untuk menjadi ahli. Yang penting dia punya peran aja. Karena memang kalau kita paksakan dia punya ahli, dia kan nggak bakalan nyaman gitu. Kalau kita punya karyawan, ya kita tempatin di mana aja deh. Dan insya Allah dia akan nyaman gitu. Dan dia tidak akan menuntut apapun. Nah, karena bagi dia peran itu nomor satu. Bukan jabatannya, tapi perannya itu. Ya. Jadi meskipun dia di mana aja, dia akan nyaman, yang penting dia punya peran. Saya di sini punya sama teman. dengan yang hari ini, Tat. Sama yang dengan hari ini. Hari ini kan ada nih, ada Bu Widya masih ada di situ, Bu Widya ya. Widya. Bu Widya masih ya. Jadi ketika Bu Widya minta dibuatkan desain untuk quote-quote-nya Bu Widya, saya asik aja. Oke, mana quote-nya, mana fotonya saya buatkan. Karena emang orang insting itu kan orang yang rela berkorban. Sudah ada 2 desain, sudah saya kirimkan loh Bu Widya. Yang kedua sudah saya kirimkan. Ya. Artinya ini pun sudah jadi bentuk bahwa saya suka membantu, saya suka berkorban, dan saya bikinkan desain untuk Bu Widya. Hari ini udah jadi 2. Gitu aja. Ya, alhamdulillah. Ya, itu Kak Coach. Ini gimana tadi mengenai pertanyaan saya tadi belum terjawab, Coach. Karena saya itu mungkin kalau boleh mohon izin berbagi barangkali ini. Iya. Kalau ada yang kurang tolong dilengkapi. Sebenarnya begini Bu Widya, kita itu tidak 100%, 200% itu ada di satu mesin kecerdasan. Contoh misalnya Bu Widya atau suami itu sensing. Itu dia 100% di sensing, tapi 40% di thinking, 40% di feeling, 20% di intuiting. Jadi tidak kemudian thinking, intuiting, feelingnya itu kosong, enggak. Gitu. Jadi misalnya Bu Widya itu orang intuiting gitu. Tapi kenapa kadang-kadang saya seperti orang feeling? Iya, karena orang intuiting itu di intuitingnya 100%, di feelingnya 40%. Tapi kadang-kadang kenapa aku bisa mikir cepat dan sebagainya? Iya, karena di thinkingnya 40%. Tapi kalau beneran Bu Widya itu intuiting, 100%-nya itu di intuiting, itu
itu pasti tidak sensing lah, karena sensing yang rapi, detail, itu enggak. Contohnya Bu Widya bilang gini, Bu Widya, saya ajari bikin desain ya, enggak, aku mau cari orang yang mau bikinin aja. Bu Widya, saya ajari bikin video ya, saya bilang kan Bu Widya, saya ajari bikin ya, enggak, aku mau cari orang yang mau bikinin saya. Karena kalau Bu Widya intuiting 100%, dia nggak sensing, dia nggak tahan bikin kayak gitu. Jadi, iya betul Coach. Iya kan, Bu Widya menghabiskan energi saya, Coach. Kalau yang kayak gitu, Coach. Saya bilang gini, Bu Widya, saya ajari bikin video gampang kok. Jawabnya enggak, aku mau cari IT aja. Nah, jadi Bu Widya kayak yang intuiting pasti feeling sensingnya lemah. Pasti sensingnya lemah. Tapi kenapa kadang-kadang suka bicara seperti orang feeling, suka berpikir seperti orang thinking? Ya karena memang Bu Widya ada T-nya 40, F-nya 40 gitu. Barangkali mohon izin, mungkin ada tambahan dari Ustadz, itu dari saya aja. Iya, betul seperti itu ya Bu Widya ya. Ini memang saya tidak cantumkan di sini yang diagram organisasinya, dan yang tadi persen-persen saya tidak cantumkan ya. Takutnya nanti pusing. Tapi terima kasih Bu Husna yang sudah melengkapi ya. Itu bagaimana Bu Widya udah terjawab ya? Ya terjawab Coach, berarti bisa ya diasah dijawab. Karena memang setiap ini kita punya gitu ya. Meskipun tadi ada yang 20%, 40%, yang 100% ya. Oke, kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Karena sebentar lagi atau nanti barangkali nanti ada Bapak Ibu yang mau menyiapkan takjil ya, sehingga kita harus batasi nih. Apalagi ibu-ibu yang mau menyiapkan takjil bagi keluarga ya. Kemudian kehebatannya dia serba bisa, apapun bisa, tapi dia tidak mahir atau tidak ahli dalam satu bidang. Kemudian kebiasaannya nimbrung, kemana aja join, dia bergaulnya asik, dia nggak pandang siapa, dia mudah bergaul dengan siapa aja gitu, dan dia menghindari konflik biasanya, menghindari masalah, sehingga dimanapun, di komunitas manapun dia diterima, begitu ya. Kalau kita perhatikan orang insting ini, dengan si ini gaul, dengan si ini gaul, dengan si ini gaul, jadi nggak fanatik orangnya. Ini biasa kebiasaannya itu nimbrung, cara belajarnya dirangkum ya, poin-poinnya diambil, insya Allah akan lebih nyaman bagi orang insting. Aja, meskipun sebetulnya materinya sangat banyak sekali, nanti bagaimana kalau misalnya saya feeling, kemudian anak saya thinking, anak saya intuiting, nah itu ada hubungannya, tetapi saya tidak bahas itu karena memang waktu yang terbatas, kemudian pengetahuan dasarnya juga harus diberikan kalau harus sampai pada materi itu. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, silakan 2 pertanyaan aja ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau ditanyakan lagi. Ini sebentar lagi. Pak. Ya, silakan Ibu Uswa. Iya, silakan Ibu Uswa. Iya Pak. Kalau saya kan belum pernah belum pernah dites ya anak saya tuh. Cuman lihat dari kebiasaan dia aja gitu. Maksudnya dia sukanya yang praktek-praktek kayak gitu, misalkan bikin lampu disambung-sambung apa gitu. Nah itu tuh termasuknya kemana ya kalau yang begitu tuh? Ya kalau dalam itu sukanya dia. Ya silakan Bu. Dia sukanya yang praktek kayak gitu langsung gitu. Nah kalau bapaknya sih kalau saya pelajari dari sini, kalau bapaknya sih termasuknya thinking, karena dia nggak suka ngobrol, nggak suka apa, terus kalau ngomong juga plak gitu, kayak gitu kan, nggak ada apa. Ala kadarnya ya, nggak suka basa-basi ya. Iya begitu.
Iya, nggak ada basa-basi, nggak mau ngobrol. Kalau ngobrol tuh dia nggak suka ngobrol, nggak mau gitu. Terus kalau sayanya kan feeling, kalau ngomong-ngomong sedikit aja misalkan gitu, oh diomongin kayak gini, jawabnya begini sih. Jadi saya kan jadinya yang baper gitu. Jadi kalau saya feeling, kalau punya thinking. Nah, kalau anak saya nih apa kira-kiranya tuh Pak? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus Bu ya. Anda juga bisa atau nggak berani nebak itu apaan gitu ya, karena itu hanya satu indikator. Jadi mungkin kalau 5 atau 10 indikator bisa kita tebak itu apa ya, karena bisa jadi itu hanya selewat saja, hanya lewat aja gitu. Jadi nggak bisa tebak Ibu, harus dites dulu. Iya, kalau ditebak takutnya salah, karena itu baru satu indikator. Iya. Ya udah ya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ustaz, boleh nanya? Iya, silakan. Iya, silakan. Kira-kira kalau untuk tes Stephen itu alangkah baiknya pas kapan ya, Ustaz? Apakah ketika masih di usia remaja atau ketika nanti sudah dewasa? Dan kira-kira ketika sudah melakukan tes Stephen sekali itu, apakah nanti ketika, misalkan saya saat ini kan di umur 23 tahun, saya melakukan tes Stephen, apakah nanti ketika ingin berkeluarga atau ketika sudah berkeluarga, apakah harus melakukan tes Stephen lagi atau nggak usah gitu? Nah, gimana Ustaz untuk hal tersebut? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak atau apa nih panggilannya? Boleh Mas, Kang boleh. Rifki ya. Boleh Kang juga Mas, boleh. Mas Rifki, terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Cukup satu kali untuk seumur hidup. Ini kelebihan Stephen. Beda dengan psikologi, itu setahun sekali biasanya berubah. Kalau Stephen cukup satu kali seumur hidup. Kalau misalnya penasaran, silahkan dicoba lagi, insya Allah hasilnya sama lagi. Insya Allah hasilnya sama ya. Misalnya di umur 23 kita tes Stephen. Di umur 40 tahun kita tes Stephen lagi, insya Allah sama hasilnya. Jadi ya perlu 2 kali, 3 kali tes ya. Begitu. Jadi lebih hemat sebetulnya. Kalau untuk tes Stephen ini, apakah ada kayak misalkan kita harus dalam keadaan tenang atau dengan sukarela? Apa itu ngaruh gak sih untuk hasilnya? Kan kadang kalau misalkan kita pojok, kita ngajak seseorang gitu ya, yuk kita tes Stephen tanpa keadaannya sukarela, apakah itu mempengaruhi dari hasilnya nanti? Tidak ya, beda dengan tes writing test. Biasanya kalau kita lagi nggak mood, lagi nggak fokus, itu biasanya mempengaruhi hasil tes. Tapi kalau Stephen enggak, karena yang digunakan adalah jarinya. Ya, dari jari itu kemudian dianalisis. Begitu ya. Dari jari-jari ini, lalu kaitannya apa jari dengan otak gitu. Nah, ini perlu ikut seminarnya. Jadi kalau dibahas ini panjang banget. Jadi harus ikut seminarnya, nanti ada kaitannya jari dengan otak itu apa, jari dengan genetik itu apa. Nah, gitu ya. Makanya harus ikut WSL 1, WSL 2, baru kita tahu tuh hubungannya apa. Begitu, Mas Rifki ya. Ya, Masya Allah, makasih banyak Ustaz jawabannya. Kita 2 aja Coach ya. Coach Farid. Ya. Ya. Ya, sudah jam 5.20. Iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, antusiasnya. Ya, Stephen ini tidak lain, saya hanya sharing aja, mudah-mudahan ini bermanfaat buat banyak orang. Dan juga Bapak Ibu yang belum tes Stephen, ya silakanlah. Saya kira banyak juga yang sudah punya alatnya, silakan Bapak Ibu yang mau tes, yang penasaran, mesti ceritakan saya apa, kemudian anak saya apa, untuk mengetahui karakter masing-masing. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Foto dulu ya. Baik ya.
Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair, Ustaz Suhendar sudah panjang lebar menjelaskan tentang konsep Stephen dalam parenting, juga ternyata penting juga untuk mengenal karakter anak-anak kita sejak usia dini ataupun karakter kita sendiri ya, supaya kita bisa mengendalikan kelebihan dan kekurangan kita. Baik, sebelumnya silahkan share screen-nya dimatikan dulu, Ustaz. Iya, siap. Iya. Iya. Baik teman-teman semua, ini tinggal 2 sesi lagi. Di sesi sebelumnya kita nggak ada foto bersama ya. Kali ini saya minta tolong dibuka kameranya semua, open cam. Kita foto bersama. Siapa tahu nanti Lebaran ketemu ya di masjid yang mana. Ini silahkan yang lain. Mas Istian, Mas Pandu, Mbak Endah, Mbak Teh Indri, Raya, Mas Rahim. Ya, ini Mbak Vita lagi punya ilmu menghilang apa gimana itu? Ya, saya hitung sampai 5 ya. Silahkan dipasang giginya. Tahu. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kedua, sebentar, saya pindahkan dulu. Teman-teman yang belum masuk ke grup parenting, silahkan masuk di grup karena sudah ada saya kirim juga linknya di chat ya. Nanti setelah sesi akhir, yang mau sertifikat kehadiran bisa diajukan, nanti ditulis namanya di grup. Kemudian ini program charity ya, program sosial yang dipersembahkan oleh FVN School, FVN Motivator School dan Sekolah Bunda Muslimah. Nah, sebagai program charity ini buat teman-teman yang mau sertifikat ataupun recording rekaman materinya, teman-teman silakan melakukan sedekah atau infak seikhlasnya untuk bisa diberikan kepada anak-anak yatim ataupun diberikan untuk program takjil dari FVN School gitu ya. Bebas, itu nggak ada kewajiban, tapi ini untuk kita semua. Sayang banget kalau di bulan puasa kita tidak meningkatkan amal baik kita. Itu aja. Baik, sekali lagi silahkan dibuka sekali lagi. Mungkin Ustaz Suhendar atau Coach Anto ini salam kenal ya. Coach Anto, terima kasih banyak sudah hadir. Terus kemudian ada coach siapa lagi tadi? Mana hilang? Coach Pandu. Oh iya, masih ada Coach Pandu, tapi enggak, saya belum pengen kenal juga orang-orang hebat nih ya. Ini Ibu Fuzna ya, Bunda Fuzna, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Coach Widya juga ini seorang trainer juga, terima kasih. Pak Ismu Kaca, besok kita jumpa lagi ya, masih ada 1 sesi lagi. Dan setelah besok baru sertifikat bisa diberikan. Baik, gayanya gimana gayanya Ustaz Suhendar? Gayanya. Ya, Stevie, saya lupa. FVN School. FVN School aja. FVN School. Bantu diri, bantu orang lain, bermanfaat. Tapi kan ini bukan video. Mau foto ini. Ya, jempol aja, jempol. Yes, bentar. Jempolnya mana? Yang cantengan nggak usah diangkat ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khair semuanya. Barakallahu fikum. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa itikafnya, jangan lupa tarawihnya dijalankan. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya, kembali menjadi fitrah kembali. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.